perintahkan kepada Kapolri penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Hanya itu, ini hukuman mati loh majelis. Untuk ini tidak dikabulkan. Di sini bagaimana mantan Kapolres Bukit Tinggi ini mengekspresikan ya kemarahannya, mengekspresikan kekesalannya karena karirnya habis. Presiden Jokowi terang-terangan mengungkap tabiat buruk Teddy saat mengawal dirinya. Awal kasus ini muncul, Jokowi pernah mengungkap gaya angkuh yang dirasakan saat dikawal oleh Teddy Minahasa. Memiliki pengalaman sebagai pengawal dari Presiden Jokowi, ikut dicantumkan dalam pledoi oleh Teddy Minahasa sebagai prestasi yang pernah diraih selama menjadi anggota Polri. Saya perintahkan kepada Kapolri saat itu urusan judi online bersihkan. Udah. Saya nggak usah bicara banyak. Saudara tahu semuanya, perintah ini tahu. Dan penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Namun, siapa sangka prestasi yang dibanggakan Teddy tersebut menjadi pengalaman yang tidak mengenakan bagi Jokowi. Majelis Hakim yang mulia, bila saya urut ke belakang riwayat beberapa jabatan saya sebagai berikut. Tahun 2022 terkait Skep sebagai Kapolda Jatim, kemudian Kapolda Sumatera Barat, staf ahli manajemen Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan 2013 sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan Calon Presiden Joko Widodo. Jokowi mengungkap pengalaman yang kurang mengenakan dengan Teddy. Saat itu, Teddy berpangkat Kombes, menjadi koordinator pengamanan Jokowi. Di lapangan, tidak jarang Teddy dan personel lainnya membentak, memukul, dan mendorong warga yang berebutan salaman atau berfoto dengan Jokowi. Jokowi merasa tidak nyaman dan menganggap hal tersebut persoalan yang serius. Jokowi mengutarakan ketidaknyamanannya itu pada awak media. Antara nyaman, ndak nyaman sih, ujar Jokowi. Kalau terlalu ketat masyarakat banyak yang komplain. Saya endak mau seperti itu, lanjutnya. Tak berselang lama, akhirnya Jokowi mengganti Teddy Minahasa, sehingga tidak lagi menjadi koordinator tim pengamanannya. Dalam kasus jaringan narkoba, ternyata Jokowi yang turut perintahkan Kapolri untuk menangkap Teddy Minahasa. Gara-gara menuruti perintahnya terdakwa Teddy Minahasa. Jadi dia dengan lantang menyampaikan semua kronologis peristiwanya. Ya memang saya melihat di sidang pengadilan saja terdakwa Teddy Minahasa itu menunjukkan arogansinya. Contohnya ketika mencecar dengan pertanyaan, itu justru menimbulkan hal-hal yang menurut saya malah menjadi bahan tertawaan. Seperti contoh, ancaman tidak mungkin dengan menodongkan pistol. Cukup dengan pengaruhnya saja, powernya saja, orang sudah takut, seperti yang dikatakan oleh mantan Kapolres ini. Di samping itu juga ada pertanyaan yang lucu soal Perpol nomor 7 tahun 2002 pasal 6. Si Teddy mengatakan bahwa Anda tahu nggak, pasal 6 mengatakan bahwa bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Kan ini pertanyaan yang lucu karena dirinya lah yang melanggar itu, begitu loh. Nah inilah yang sungguh memprihatinkan saya melihat persidangan ini. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Selain itu, dalam pledoi, Teddy juga kerap menyerang banyak pihak
seperti anggota Kompolnas, Benny Mamoto, terdakwa Linda, dan juga pengacaranya, Adril Fiari. Teddy menyangkal bahwa dirinya pernah ke Taiwan bersama Linda. Padahal, Linda telah memiliki bukti paspor kepergian Teddy Minahasa dengan Linda. Kawalan kapal dengan sistem buy one get one. Dapat saya jelaskan bahwa itu sama sekali tidak benar dan hanya untuk membunuh karakter saya supaya saya terkesan sebagai jaringan narkotika besar, jaringan narkotika internasional dan sebagainya, seperti yang sering dikatakan oleh Benny Mamoto dalam beberapa siaran di TV-TV. Benny Mamoto tidak memiliki dasar yang akurat, tetapi mulutnya sembarangan ngomong seperti itu. Dan yang lebih penting adalah bahwa peristiwa tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Barangkali bukan hanya itu, tim penasihat hukum ke-6 tersangka, yaitu Adril Fiari Purba, juga gencar menyerang saya dalam pemberitaan di media massa. Jaksa penuntut umum pun secara otomatis harus melakukan estafet yang sama tentang apa yang dilakukan dari penyidik. Padahal menurut ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, Dr. Eva Ahyani Zulfa SHMH, mengatakan secara berulang-ulang bahwa proses penegakan hukum tidak boleh atau tidak sah jika dilakukan dengan secara melawan hukum. Ada peraturan kepolisian yang mengatur terkait dengan perintah. Kalau perintah itu melanggar etika, melanggar aturan-aturan, melanggar hukum, tentunya bawahan bisa menolak perintah itu. Dan kalaupun tidak terima dengan perintah itu, bisa mengadukan atasan dari atasan yang memerintah itu. Itu aturannya seperti itu. Tapi fakta-faktanya kan ada kendala psikologis ketika seorang bawahan itu menolak perintah atasan, apalagi atasan ini memiliki kuasa yang sangat kuat sekali, power yang sangat kuat sekali. Kemudian bawahan juga terikat dengan keinginan untuk dipromosikan, keinginan untuk berkarir lebih bagus seperti itu. Makanya saya melihat perlindungan pada bawahan ini sangat lemah sekali. Kepada siapa bawahan ini mengadu? Memang aturannya mengadu pada atasan dari pemberi perintah. Tapi faktanya kan atasan ini pun juga belum tentu bisa melindungi bawahan ini, karena bisa jadi mereka bawahan ini berasumsi bahwa atasan ini juga sudah saling tahu. Makanya hemat saya memang perlu ada lembaga eksternal yang bisa menjadi tempat perlindungan bagi bawahan seperti itu. Waktu saya gagal Pabrik sabu. betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim kita kawal. Kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Bisa Ibu buktikan di paspor? Paspornya ada, silakan, pernah saya kasih kan. Saya pergi berdua 3 kali. Tim dari Teddy Minahasa kerap sekali mendapat teguran dari hakim terkait perilaku yang kurang sopan dalam persidangan. Pada sidang pledoi, hakim dan kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, berdebat terkait penentuan jadwal duplik untuk terdakwa Teddy. Hotman memaksa hakim untuk mengubah jadwal pledoi, namun ditolak oleh hakim. Ada tanggapan, silakan. Begini majelis, kalau dikasih hari Selasa kepada JPU, berarti JPU mempunyai kesempatan 3 hari kerja. Iya. Ya, sedangkan kami kan tanggal 26 libur, dan sebagian tentu dari berbagai pihak maupun staf kami, kita tahu pada semua libur nasional. Jadi kalau kami disuruh tanggal 27 menyiapkan duplik, berarti tidak dikasih kesempatan 1 hari pun. Makanya ada 2 alternatif majelis, ada 2 alternatif ya. Kalau bisa, karena bukti bahwa kami itu itikat baik, besok replik, Senin kami duplik langsung dalam 2 hari ini.
Atau kalau memang itu tidak bisa, repliknya tanggal 27 dan kemudian kami dikasih 3 hari sesudah itu yang paling adil. Baik, ya. Itu namanya seolah-olah ada unsur pemaksaan, kan begitu ya. Kita buat ini penyelesaiannya damai dan tenang, Ya, dan putusannya pun ataupun duduk perkaranya adalah sesuai dengan aturannya. Begitu ya. Jadi kami sudah pertimbangkan itu. Untuk penuntut umum kita kabulkan tanggal 18. Untuk penasihat hukum masih ada itu libur 1 hari tanggal 26. Tadi kan udah katanya bisanya juga 1 hari. Kita beri 1 hari itu kelonggaran ke tanggal 27. Adanya waktunya, nggak libur seluruhnya. bukan, majelis tanggal 26 masih libur. Sampai tanggal 25 liburnya. Karena Kalau bisa, dimajukan kalau tanggal bisa. 19. Begitulah ya. Kalau bisa Masa tanggal 1. begini ada sampai 10 orang hanya Enggak, untuk boleh duplik. nggak majelis tanggal 1? Hanya itu, ini hukuman mati loh majelis. Untuk ini tidak dikabulkan ya. Jadi apapun ceritanya itu,